Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah mu'allif hadal kitab Al-Fatihah. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan segenap ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Senarasa, khususnya kepada guru aku kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Mansur Qaddasallahu sirrah Al-Fatihah. Hadirin muhtaramin, para wakil terhib para sahabat, Bapak Yai Anak Asyari dari Surabaya dan Yai Fahim Fahman Nabi dari Mojokerto, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Review pada pertemuan majelis kemarin, Bapak Aos mengutip ayat Allah yang mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai melalaikan dari ingat kepada Allah, baik itu berupa harta benda kita maupun anak turunan kita. Intinya jangan sampai harta benda itu atau anak turunan itu melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tulisan berikutnya Aba Aos mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal waraqi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadrabu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Langsung saya artikan. Apakah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian semua mau saya tunjukkan amaliyah yang paling bagus dan paling membersihkan di sisi Tuhanmu dan paling bisa mengangkat derajatmu, dan amaliyah yang paling bagus, lebih bagus dari infak berupa emas dan perak, dan lebih bagus dari bertemu musuhmu kemudian kamu memenggal kepalanya dan kamu terpenggal kepalamu. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah amaliyah, di mana amaliyah itu bisa mengangkat cepat derajatmu, lebih baik daripada infak yang berupa emas ataupun perak. Dan lebih bagus daripada engkau jihad fisabilillah, memenggal kepala musuhmu
dan dirimu terpenggal. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah mau. Apa itu amaliyahnya? Rasulullah menjawab, qala zikrullah ta'ala. Jadi zikrullah itu menurut Rasulullah SAW adalah sebuah amaliyah yang lebih baik dan lebih cepat untuk pembersihan diri, wa azkah. Di sisi Tuhanmu lebih cepat mengangkat derajatmu, lebih cepat mengangkat derajatmu. Jadi yang selama ini merasa dirinya tidak memiliki derajat di hadapan orang-orang, merasa hina, aku kok ngene ayo. Ada teman itu yang sambatan, ya apa dia kok ngene ayo. Tak jawab, kon yo ngono, bolak-balik ngono. Sambatan ngono ae, tapi mereka itu sambatan ngene ae, ngene ya ngono. Nah, supaya tidak sambatan seperti itu, zikir. Kemudian zikir ini lebih bagus daripada infak berupa emas. Ojo maning emas. Infak duit receh. Kadang-kala awak dhewe iki ketekan wong njaluk atine sumpek. Teko maneh. Kadang-kala kita ini keterlaluan. Terus gak iso ngekeki apa-apa nang gone mara tuwae teko sumpek. Teko maneh. Ini mari teko maneh. Rasane gak nyangon iki. Terus terlalu awak dhewe. Nah nek pancene awak dhewe niki rada gegem. Abot infak luwih apik kula panjenengan niki. Zikir. Kalimat yang sama, kalau tidak ada harokatnya bisa jadi cara membacanya beda. Zikir itu kalau tidak ada harokatnya, ada cuma yang membaca zakar. Tidak usah dibahas. Hujan-hujan. Lebih bagus daripada infak. Cuman ya begitu, ketika ada hadis semacam ini, kemudian jangan menutup diri terus aku gak infak. Eman seluruh apik zikir ae. Zikir ini adalah merupakan hablum minallah. Infak itu hablum. Di kitab tanda-tanda orang yang baik itu adalah orang yang mau menyisihkan harta bendanya untuk infak. Baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Wa yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Jadi kalau ada kesempatan infak, diminta infak, jangan sampai kita mengatakan ucapan yang menunjukkan kita ini sempit. Sumbangan mana? Ini malu sumbangan, saya sumbangan. Lakar RT-mu itu. Balik sumbangan deh. Nah ini menunjukkan bahwa dirinya itu sempit. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa prasangkanya hambanya begitu. Jadi kalau merasa dirinya sempit, maka dia akan disempitkan oleh Allah, tergantung prasangka hamba. Lebih baik daripada infak emas ya, dan perak. Di dalam ilmu fikih, kita mendapatkan satu fadilah, keutamaan apabila kita tahu ilmunya. Kalau pada malam hari ini kita tahu ilmunya bahwa zikir itu lebih baik daripada infak berupa emas ataupun perak.
Di sini tidak disebutkan emas perak berapa gram, berapa kilo, berapa ton, tidak disebutkan. Tapi lebih bagus. Tapi gambaran emas kalau dihitung 1 gram aja 500.000 lebih. Aku gak ngerti boleh emas. Besok gak toko. Kalau kita gambarkan zikir, tentu saja zikirnya itu zikir yang diilmukan, zikir yang ditalkinkan, yang ditalkinkan. Dulu ketika saya mondok di Jombang itu, mursyid juga, mursyid Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah, jalurnya Yai Ramli, Yai Khalil Al-Juwairi, Demak sampai Syekh Khatib As-Sambasi, ketemu di Syekh Ahmad Khatib Sambasi dengan jalurnya Suryalaya. Beliau itu mengatakan begini, zikir 1000 kali tanpa diilmoni itu masih bagus zikir 1 kali yang diilmukan, yang ada ternyata kita ditalkinkan. Jadi berbahagia sekali ketika kita berzikir kepada Allah, itu adalah merupakan suatu amal kebaikan yang tidak ada amaliyah lain yang lebih baik daripada zikir. Wa afdalu, dan lebih utama al-qurbati, untuk mendekatkan diri, wa awsalul wasail, dan lebih sampai apabila kita memohon suatu pertolongan, permintaan kepada Allah. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih cepat kita dekat kepada Allah kalau pendekatan itu dilakukan lewat zikir. Apabila kita memiliki permintaan itu lewat zikir, awsal al-wasail. Kemudian Aba Aus mengutip lagi sabda Rasulullah SAW. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala. Ini hadis tapi firman-Nya Allah, berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi dimasukkan dalam hadis yang bernama hadis qudsi. Apa isi daripada hadis qudsi? Ana, kata Allah, inda dhanna abdi, aku ini tergantung dari prasangka hambaku bi denganku. Jadi jangan sampai kita menunjukkan kesumpekan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesumpekan karena tergantung kita. Oleh karena itu kita diajari untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, menerima. Jadi apapun kejadian itu kita terima. Kemudian kita ridho. Dari keridhaan itu, karena kita diberikan pemahaman oleh Allah untuk ridho terhadap apa yang diberikan kepada kita, baik itu kebaikan maupun kekurangan, kemudian kita ridho, maka kita bersyukur. Jadi kita bersyukur bahwa Allah memberikan rasa ridho kepada kita semuanya. Baru kemudian Allahu Akbar, Allah yang menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita setiap sholat itu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Rasulullah, yang membaca 33 kali apa yang saya sebutkan tadi itu, maka rezekinya akan berlimpah, tidak akan mendapatkan dirinya dalam kondisi fakir. Nah, kita tidak terfokus kepada redaksi subhanallah. Subhanallah itu adalah bentuk sikap kita menerima bahwa segala yang terjadi ini adalah atas af'al Allah. Kita subhanallah menyadari bahwa apa yang dilakukan Allah terhadap apa yang terjadi kepada kita ini adalah perilaku Allah. Kita terima subhanallah dengan lapang hati. Langganan kok sepi, kemana udan-udan ini,
Rasulullah Gusti Allah kek. Lah balik udan ae. Lah rugi terus ya payu-payu. Lah sifat yang demikian itu justru akan merusak kepada diri sendiri. Kita harus menerima subhanallah. Makanya surat yang bikin kaya itu, surat kekayaan itu surat Al-Waqi'ah, ya, Waqi'ah. Rasulullah mengatakan ini surat kekayaan Waqi'ah. Nah, kalau saya teliti, letaknya di mana? Wong cerita masalah kiamat. Waqa'atil Waqi'ah. Cerita masalah kiamat. Nah, ternyata inti daripada kekayaan itu adalah fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha. Jadi ketika ada satu kejadian menimpa kita langsung subhanallah, saya ridho. Saya ridho ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ketika kita sudah menerima ridho, kita kembalikan kepada Allah. Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar, lebih besar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kalau sudah seperti itu, maka akan datang pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang pertolongan. Dan dibuka segala kunci yang menutupi kehidupan kita. Di akhir surat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Jadi kalau ingin datang pertolongan kepada kita, fasabbih. Nerima. Nggak usah ngersul. Teman berbuat gini, yes, konco kaya ngene. Alhamdulillah, saya buka melu-melu. Alhamdulillah. Padahal hati. Ketika wis salah wis gak teko, janji gak teko, omongane gak enak. Terima subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Sebab konsekuensi orang yang mendapatkan satu permasalahan kemudian dia tidak mau menerima, justru akan menutup. Allah tidak ridho. Bagaimana Allah meridhoi kita kalau diri kita sendiri tidak ridho terhadap diri kita sendiri? Man lam yaskur ala ni'mati wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yarda 'anil qada'i falyakhruj tahta as-sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Itu hadis kursi juga. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas ujianku, terus tidak mau ridho ketentuanku, falyakhruj tahta as-sama'i, silahkan keluar dari bawah langitku. Loh, kabeh panggonan ini sore langitnya Gusti Allah. Kok silahkan keluar dari bawah langitku. Terus jangan nanti. Akhirnya sumpet. Kalau kita tidak mau menerima ketentuan, wal yatlub rabban siwa'i, dan silahkan mencari Tuhan selain aku. Loh. Jadi menerima. Subhanallah. Nah, karena kita diberikan Allah pemahaman untuk bisa menerimanya, inilah kita syukuri, bukan balaknya yang kita syukuri. Oleh balak, subhanallah, alhamdulillah, duduk, bukan balaknya, tapi pemahaman yang Allah berikan kepada kita yang kita mampu menerima dengan kalimat subhanallah, itu yang kita alhamdulillah. Kemudian kita kembalikan kepada Allah, Allahu Akbar. Dan ini maksudnya ayat ana indatun na'abdi, saya kata Allah tergantung prasangka hamba terhadapku.
Wa ana ma'ahu idza dzakarni, dan aku beserta dirinya ketika dia dipilih. Nah, kemanapun kita pergi, ketika kita zikir kepada Allah, Allah beserta kita. Fa in dzakarani fi nafsihi, apabila manusia itu zikir kepadaku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, saya pun juga mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Wa an dzakarani fi mala'i, apabila dia zikir kepadaku di dalam sebuah perkumpulan majelis seperti ini, mala'a dzakartuhu fi mala'i, aku akan mengingatnya di dalam setiap perkumpulan. Kita kan kumpul orang terus dengan Allah. Wa in taqarraba ilayya bisubrin, apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi iro'an, maka aku akan mendekat kepada dirinya satu hasta. Wa in taqarrabu ilayya diro'an, apabila dia mendekat kepadaku satu diro', maka aku akan mendekat kepadanya satu depo. Satu depo. Wa in atani, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan yamsi, dengan berjalan atai tuhu arwalatan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Kalau kita simpulkan bahwa semuanya ini tergantung kita, maka berbahagialah kita karena ditanamkan alat untuk zikir kepada Allah. Saya tadi malam ini ketemuan 2 mobil dari Tuban, komunitas tenaga dalam bioenergi. Di Tuban itu ada beberapa ratus. Kemarin itu pengurusnya dulu untuk Kalbin, dan ketika saya sampaikan bahwa ilmu energi tentang tenaga dalam, saya katakan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki tenaga apa-apa, yang memiliki tenaga hanya Allah. Dan ilmu yang paling tinggi bukan ilmu tenaga dalam, justru ilmu yang paling tinggi adalah ilmu kosong. Saya katakan demikian. Anda dikatakan tidak memiliki ilmu ketika Anda gunakan ilmu itu untuk kesombongan, mantuk-mantuk. Jadi yakin betul, terus saya mohon bimbingannya. Insya Allah di depan akan digerakkan. Di daerah-daerah lain itu ternyata banyak ribuan, sampai Malang juga, dari Surabaya. Saya langsung menangkap. Saya siap kapan saja kalau ada kebarengan untuk memberikan pembinaan, karena itu adalah tugas saya sebagai warga Bali. Malah guru besarnya itu kan orang sana, orang apa, Ciamis. Malah saya gini, Pak Yai, kalau ke Ciamis kapan-kapan kita akan kumpulkan apa itu anggota kita untuk yang belum talqin. Saya gini, ke Ciamis banyak wakil talqin, jangan ya wilayahnya masing-masing. Yang Gresik, Jawa Timur, kalau memang Tuban belum ada, Sidoarjo belum ada, bisa. Kalau memang sudah ada, ke wakil talqin. Di ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu kosong. Jadi ketika kita merasa kosong, maka kita akan terisi. Kalau kita merasa terisi, justru kita kosong. Kosong itu isi itu kosong. Nah, itu ilmu tasawuf dasar. Ketika kita memiliki isi, maka kosong. Tidak ada Allah di situ. Ketika kita kosong, ada. Wis pikiran dhewe.
Jadi yang paling utama untuk mendekat kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah itu adalah zikir. Zikir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Ini apa terakhir ya, apa motif firman Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar wala dzikrullahi akbar, dan menjadi teman-teman zikir itu lebih besar. Jadi tidak ada amaliyah yang lebih besar manfaatnya, keutamaannya daripada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.